Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak kelas 11 KI Rombel I? Sehat semua? Alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah ya. Semoga selalu teman-teman kelas 11 KI Rombel I diberi kesehatan. Sudah makan semua belum? Sudah. Ya, sudah makan semua, bagus, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan Sisya selaku ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran PLC pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tadi sudah berdoa. Semoga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa, supaya pelajaran ini berjalan dengan lancar. Bapak akan absen ya sebelum kita lanjut. Rombel I ada berapa orang? 11. 1, 2, 3, 11. Ada yang nggak masuk ya? Iya ada Pak, satu orang. Siapa? Nafisa. Nafisa. Kenapa Nafisa ini Suza? Izin Pak. Izin ada apa? Acara keluarga. Acara keluarga ya, Bapak catat dulu. Ada suratnya ya? Ada Pak. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti Nafisa bisa menyusul di pembelajaran yang selanjutnya. Baiklah anak-anak, kehadiran sudah Bapak cek. Pak Pros mau cek kira-kira dari pelajaran yang sebelumnya tentang komponen elektronika masih ada yang bingung nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada Pak, insya Allah sudah paham semua. Oke, kata si Zaki nggak ada. Insya Allah sudah paham semua. Yang lainnya gimana ini? Jelas. Jelas, sudah paham semua? Paham. Aman berarti materi pembelajaran kemarin ya? Oke, baiklah. Kalau materi pembelajaran yang kemarin aman, berarti kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya. Tapi sebelum lanjut, Pak Pras pingin kasih motivasi dulu. Kenapa sih Pak, kami ini anak kimia industri tapi harus belajar PLC? Kami ini nanti jadinya operator loh Pak. Kenapa harus belajar elektronika? Gitu ya? Sering tanya-tanya begitu? Sering ya? Alasannya adalah sekarang teman-teman lihat, anak-anak lihat bahwa sekarang aja seluruh aspek kehidupan memanfaatkan listrik. Mobil, motor, pakai bensin tuh. Sekarang sudah banyak yang pakai listrik. Ya, ada mobil listrik, ada motor listrik. Di rumahnya ada yang belum ada listrik? Ada? Ada. Berarti apa? Semua aspek kehidupan memanfaatkan listrik. Begitu juga di pabrik. Ketika kalian jadi operator, kalian akan mengoperasikan mesin-mesin canggih yang semuanya dikontrol secara elektronik. Biar kalian operator kalau alatnya rusak dikit, nggak sedikit-sedikit panggil mekanik. Bisa kalian perbaiki sendiri. Itulah yang harus kalian jadikan motivasi. Kenapa anak-anak KI SMTI Bandar Lampung harus belajar PLC atau elektronika? Hari ini, seperti yang ada di slide, kalian sudah dapat bocoran nih. Kalau kita akan membahas materi seputar penerapan teknik soldering dan desoldering. Ya. Tentunya kalau setiap kegiatan belajar itu ada tujuannya. Biar apa sih belajar kayak gini? Ada dong di slide selanjutnya. Ada yang bisa bantu Pak Pras baca? Saya Pak. Oke, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menegaskan peralatan untuk soldering beserta fungsinya setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan tepat dan benar. Peserta didik menerapkan teknik setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan benar. Baik, jadi tujuannya tadi sudah dibacakan. Kita nanti akan tahu alat-alat yang dipakai untuk menyolder apa aja, fungsinya apa. Lalu kita juga akan tahu gimana sih teknik mensolder yang benar. Sejauh ini masih paham ya? Oke, kita lihat ada di tujuan keterampilannya. Nanti juga ada praktek, makanya ada keterampilan. Ada yang bisa bantu Pak Pras lagi? Siapa yang mau baca slide? Oke, silakan. Pelajaran serta didik dapat melakukan soldering pada komponen elektronika di PCB setelah melakukan observasi dan diskusi dengan benar. Didik dapat menguji PCB setelah penyolderan.
Oke, berarti nanti juga ada prakteknya. Kita akan melakukan soldering di PCB. Jadi itu tujuannya hari ini. Mungkin sekarang kalau ditanya jawabnya pasti paham-paham aja kan? Tapi nanti kalau ada apapun yang ingin kalian tanya selama proses pembelajaran hari ini, silakan tanyakan ke Pak Pras. Ya, jangan takut untuk bertanya. Baiklah, kita masuk ke kegiatan inti kita. Kira-kira ada yang tahu nggak sih sebenarnya masalah kita ini? Apa sih itu soldering? Oke, Noval silakan. Menurut saya soldering itu yang biasa dipakai sama tukang servis elektronik sih, Pak. Soldering itu adalah yang dipakai di tukang servis elektronik. Bener nggak kira-kira? Bener. Ya jangan ragu-ragu, bener lah, tukang servis biasanya pasti pakai solder. Tapi kayaknya belum masuk ke materi kita. Tapi nggak apa-apa, kita harus selalu apresiasi. Beri tepuk tangan dulu untuk Noval. Keren. Yang penting sudah berani berpendapat. Tapi temennya ada yang mau menambahkan atau ada yang punya pendapat lain? Iya, silakan. Soldering itu proses pemanasan timah atau besi untuk penyambungan komponen elektronika. Soldering itu proses pemanasan timah atau besi untuk penyambungan elektronika. Ini sudah lebih tepat. Kita tepuk tangan dulu. Tadi jawabannya sudah tepat ya. Soldering itu adalah proses pemanasan timah untuk menyambungkan dua buah komponen atau lebih. Nanti kalian akan cek tuh, sudah benar belum mendapat kawan-kawannya pada saat kegiatan mandiri di LKPD. Oke, baiklah. Sekarang Bapak akan organisasikan kalian dulu. Bapak akan bagi-bagi kalian dulu ke kelompoknya. Tapi sekarang sudah download semua ya LKPD-nya ya. Nah, sekarang dilihat di LKPD itu ada dua hal. Yang pertama kegiatan belajar 1, lalu ada kegiatan praktikum 1. Sudah nemu semua? Di kegiatan belajar 1 ada barcode ya kan? Nemu semua barcode yang kalau kalian scan akan mengarahkan kalian ke gambar seperti di depan ini. Nanti dicoba di scan, pasti akan diarahkan ke gambar ini. Nah, dari gambar ini kalian pecahkanlah soal-soalnya, permasalahannya. Kira-kira orang ini lagi ngapain sih? Apa yang dia lakukan? Pakai alat apa aja? Dan dia kesalahannya apa? Itu untuk kegiatan yang pertama. Kalian isi, kalian browsing, boleh dari website, boleh dari YouTube, boleh dari modul yang Pak Pras kasih di Google Classroom. Ya, kerjakan yang di LKPD. Begitu itu sudah selesai, langsung masuk ke kegiatan praktikum 1. Buka LKPD-nya. Nah, di kegiatan praktikum 1 kalian akan melakukan penyoldering. Gimana sih teknik mensolder yang benar? Apa yang harus dilakukan? Nanti silakan kalian browsing seperti itu. Sebelum dimulai, Pak Pras akan bagikan dulu kelompoknya. Karena kita ada 12, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. 1 kelompok 4 Kelompok 1 Yoga, Zaki, Nutriko, dan Wina. Kelompok 2 Tania, Titania, Feril, dan Nafisa. Kelompok 3 Rahadian, Syuza, Taufikur Rahman, dan Firly. Monggo silakan duduk sesuai kelompoknya, pindah ke meja kerja di belakang. Oke, setelah duduk per kelompok ini, tadi LKPD ini sudah Pak Pras jelaskan, masalahnya sudah Pak Pras jelaskan. Silakan dibuka, diskusi, mulai mengerjakan, boleh browsing dari internet, boleh lihat YouTube, boleh dari modul yang ada di Google Classroom. Ayo selesaikan. Ya, jadi ada kesulitan nggak memecahkan masalahnya? Jelas ya. Kegiatan belajar saat ini sudah selesai kan? Di depan kalian kan ada solder, ada dudukan solder, ada PCB, ada komponen, dan alat-alat lainnya. Tadi sudah Pak Pras jelaskan cara kerjanya, maka kalian berhati-hati segera mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Yuk, mari dikerjakan. Hati-hati. Ya, perhatikan K3-nya. Baiklah, waktu pengerjaan untuk LKPD
kegiatan belajar 1 dan praktikum 1 sudah selesai. Selanjutnya adalah kalian harus menyajikan hasil karya kalian. Nanti akan ada satu kelompok yang presentasi, yang lainnya menanggapi. Baiklah, presentasi yang pertama dimulai dari kelompok mana, sudah siap? Satu, Pak. Kelompok 1, baik. Nanti kelompok 1 maju duluan, presentasi, yang lainnya memperhatikan dan memberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah diuji hasil kerja teknik soldering di kelompok kami, maka kami simpulkan teknik solderan kami sudah cukup tepat, di mana timah solderan berwarna merah, kondisi komponen yang tidak goyang. Setelah mensolder juga, kami sudah melakukan dengan benar, yaitu dengan memperhatikan aspek keamanan, serta memegang solder tangan kanan dan timahnya di tangan kiri dengan sudut 45 derajat dan waktu pemanasan yang sesuai. Hasil solderan kami sudah baik karena bentuk warna timah solder mengkilat, bentuk solderan yang rapi dan kecil, cenderung lancip, komponen yang solder fix tidak goyang. Yang mempengaruhi hasil solderan, teknik mensolder, pemilihan solder atau panas tidak disolder, dan pengalaman siswa. Silakan jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya, nama saya Tania Baina dari nomor I. Apabila terdapat hasil solderan yang tidak baik, apa yang harus dilakukan? Oke, izin menjawab pertanyaan Tania dari kelompok 2. Bila tidak baik hasilnya, bisa dengan melakukan reheating atau memanaskan lagi timah dengan solder atau mengulang dengan teknik desoldering. Apakah cukup jelas, Tania? Jelas, cukup, terima kasih. Jadi kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu teknik soldering adalah teknik penggabungan komponen elektronika dengan menggunakan timah solder yang dipanaskan. Biasanya teknik soldering dilakukan untuk memasang komponen elektronika di PCB. Hasil solderan yang baik memiliki parameter tertentu seperti warnanya yang mengkilat, komponen yang disolder tidak goyang, dan lain sebagainya. Dalam prosesnya perlu memperhatikan K3 dalam melakukan proses solder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada perkataan dan kata yang salah. Pada Allah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi teman kalian dari kelompok 1 telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kalian juga sudah menanggapi. Sudah disajikan hasil karyanya, teman-temannya menanggapi dan memberi masukan. Dari kegiatan belajar kita hari ini nih, kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak secara keseluruhan? Oke, yoga lagi, boleh deh yoga. Kesimpulannya, soldering adalah proses memanaskan timah untuk menggabungkan dua komponen elektronika. Alat yang dipakai, solder, timah, dudukan solder, dan lain-lain. Dalam proses soldering juga harus memperhatikan faktor keamanan ketiganya. Jadi tadi yoga sudah ambil kesimpulan apa saja yang kita lakukan hari ini dari awal sampai akhir. Sudah paham semua? Sudah. Masing-masing juga sudah punya kesimpulan semua berarti ya? Insya Allah ya. Baik. Kalau begitu sekarang kita apresiasi dulu untuk kelompok 1 yang sudah presentasi dan untuk yoga. Tepuk tangan dulu. Dengan sudah ditariknya kesimpulan itu tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nanti sambil dikerjakan LKPD-nya dikumpul, lalu kalian kerjakan evaluasi yang ada di Google Classroom. Dikumpulnya minggu depan. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kalian akan belajar mengenai teknik desoldering. Oke, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Nanti setelah selesai belajar jangan lupa piket dan bersihkan alat-alatnya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran PLC pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan tidak ada yang bingung lagi ya. Minggu depan tahu belajar apa ya, pertemuan selanjutnya sudah tahu ya. Baik, apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, jangan